Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai mula hidati dosa atau yang disebut kehamilan anggur ya. Dan nanti ada materi seputar definisinya, ada patofisiologi, kemudian ada jenisnya, etiologi, kemudian yang terakhir ada pemeriksaan diagnosa. Oke, kita awali dengan definisi. Untuk definisi mulahidati dosa itu atau yang disebut kehamilan anggur merupakan suatu kehamilan yang tidak normal ataupun abnormal ya. Dengan hasil konsepsi itu tidak ditemukan adanya kehamilan, tapi hanya gelembung-gelembung saja ataupun jaringan saja ya. Dan gelembung itu merupakan suatu filikorialis ya, yang berisi cairan dan biasanya itu bentuknya kayak buah anggur ataupun dia tuh bentuknya kayak mata ikan gitu loh. Jadinya dinamakan kehamilan anggur. Jadi kayak kehamilan semu gitu. Nggak positif, bener-bener hamil gitu ya. Oke, itu mengenai definisi mulahidati dosa. Selanjutnya ada patofisiologinya ya. Untuk patofisiologi biasanya itu setelah ovum dibuahi itu adanya terjadi pembagian ataupun pembelahan dari sel tersebut ya. Nah, sel-sel ini nanti filikorialis ini dia akan berubah menjadi gelembung yang berisi cairan jernih dan biasanya itu tidak ada janinnya. Tetapi pada beberapa kasus sebagian pertumbuhan dan perkembangan filikorialis itu masih berjalan normal, sehingga bisa saja janin itu masih tumbuh dan berkembang bahkan sampai persalinan aterem ya. Dan biasanya disebut mola parsial ataupun mola sebagian. Nah, pada beberapa kasus itu pertumbuhan dan perkembangan filikorialis itu berjalan normal sehingga janin itu juga bisa tumbuh dan berkembang. Dan di sini ada dua teori, yaitu teori misabortion dan teori neoplasma dari Pak. Untuk teori misabortion ini ya, Mudigah itu meninggal pada kehamilan 3-5 minggu akibat dari gangguan peredaran darah yang diakibatkan dari fili yang banyak gelembungnya. Kemudian untuk teori neoplasma dari Pak ini itu adanya filikorialis tadi yang mempunyai cairan yang berlebihan yang menyebabkan gelembung-gelembung tadi itu mengakibatkan peredaran darahnya itu terganggu sehingga mudigahnya itu mati ataupun meninggal gitu. Nah, kita beranjak pada jenis-jenis dari mulahidati dosa itu ada dua. Mulahidati dosa komplit ataupun klasik itu dengan karakteristiknya yaitu tidak ada pembuluh pada fili yang membengkak. Kemudian adanya proliferasi dari epitel trofoblast dengan bermacam-macam ukurannya dan tidak adanya janin ataupun amnion ya. Jadi kelihatan bentuknya itu seperti benar-benar buah anggur gitu kalau yang komplit ya. Nah, sementara itu yang incomplete ataupun parsial. Nah, kalau yang ini itu masih tampak gelembung-gelembung yang disertai janin atau sebagian janin ya. Nah, umumnya janin itu bisa hidup dalam bulan-bulan pertama, tapi juga ada yang sampai aterm juga. Dan untuk karakteristiknya pada mulahidati dosa yang ini, yang incomplete ini, itu filinya itu tidak begitu berproliferasi ya. Dan sedangkan di tempat lain itu masih ada yang jaringannya itu ada yang normal gitu. Nah, itu untuk jenis-jenisnya. Kita lanjutkan pada etiologinya. Di sini ada beberapa ya faktor yang dapat menyebabkan mulahidati dosa. Nah, itu yang pertama ada faktor ovum, di mana pembuahan sel telur itu intinya telah menghilang ataupun tidak aktif lagi.
oleh sebuah sel sperma ya. Dan yang kedua ada imunoselektif dari trofoblast. Nah, kalau yang ini tuh perkembangan mola hidatidosa itu diperkirakan akibat dari kesalahan respon imun si ibu terhadap invasi oleh trofoblast. Dan hal ini akan menyebabkan embrio itu menjadi kelaparan dan akhirnya itu mati gitu. Nah, selanjutnya ada usia. Dan usia ini juga mempengaruhi mola hidatidosa. Nah, usia ibu itu di bawah 20 tahun maupun di atas 35 tahun itu sangat beresiko juga terjadinya kehamilan mola. Selanjutnya ada sosioekonomi rendah. Bila ibu itu mempunyai pendapatan yang rendah, maka dalam mencukupi kebutuhan nutrisinya itu juga akan berkurang, sehingga akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Yang selanjutnya ada paritas. Nah, paritas yang tinggi juga akan meningkatkan resiko dari kehamilan mola karena adanya trauma kelahiran. Nah, selanjutnya ada defisiensi protein. Selanjutnya mengenai defisiensi protein. Kita tahu bahwa protein itu kan untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, termasuk jaringan pada pertumbuhan janin maupun pertumbuhan rahimnya si ibu. Nah, apabila defisiensi ataupun kekurangan protein, maka akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin itu tidak sempurna ataupun terganggu gitu ya. Yang selanjutnya ada infeksi virus. Nah, kalau ibu hamil itu rentan sekali terjadinya infeksi virus maupun mikroba maupun organisme lainnya gitu, sehingga juga meningkatkan risiko mola hidatidosa. Nah, yang terakhir adalah riwayat. Apabila ibu dulu itu pernah mempunyai riwayat kehamilan mola, maka kehamilan berikutnya itu juga kemungkinan besar terjadi kehamilan mola gitu. Nah, itu untuk etiologinya. Setelah etiologi, kita berlanjut pada pemeriksaan diagnosis ya. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik ya seperti biasa, adanya inspeksi ya. Kalau diinspeksi dilihat mukanya itu kadang-kadang pucat ya, ataupun berwarna kekuning-kuningan atau yang disebut muka mola gitu. Nah, apabila gelembung mola itu keluar, maka dapat dilihat jelas dengan mata telanjang. Nah, yang kedua ada pemeriksaan palpasi. Untuk palpasi kita raba itu uterusnya itu membesar dan tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Biasanya teraba lembek gitu. Kemudian juga tidak teraba bagian-bagian dari si janin ataupun balotemen ya, maupun juga gerakan-gerakan janin. Dan yang terakhir adanya fenomena harmonika, di mana gelembung mola itu keluar dari fundus uteri kemudian turun lalu naik lagi karena adanya kumpulan dari darah-darah baru. Nah, yang ketiga ada pemeriksaan auskultasi ya. Itu tidak terdengar jijik karena kan nggak ada janinnya, kemudian terdengar bising ataupun bunyi khas. Dan yang terakhir dari pemeriksaan fisik ada pemeriksaan dalam ya. Dan biasanya rahim itu terasa lembek dan tidak ada bagian-bagian janin. Biasanya juga terdapat perdarahan dan jaringan di dalam kanalis cervicalis maupun vaginanya. Dan untuk pemeriksaan penunjang itu ada reaksi kehamilan. Nah, untuk kadar HCG itu biasanya jauh lebih besar daripada kehamilan pada umumnya. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fotoronsen. Nah, itu tidak terlihat tulang-tulang si janin pada kehamilan usianya 3-4 bulan. Dan yang terakhir ada USG. Akan terlihat dari bayangan-bayangan seperti badai salju gitu ya. Tidak adanya janin dan seperti sarang tawon gitu. Selain itu ada juga uji sonde di mana sonde itu bisa dimasukkan pelan-pelan dan hati-hati di dalam serviks. Kemudian apabila ada tahanan, itu kemungkinan itu kehamilan mola. Nah, itu untuk pemeriksaan penunjang. Nah, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen.